sisi lain, Melly bersama Fami sedang menikmati liburan berdua di pantai. Pemandangannya begitu indah, cuacanya juga cerah. Seperti hati yang sedang dilanda asmara. Mas berdiri di situ aja, fotoin aku. Titah Melly yang sudah bersiap dengan gayanya. Udah nih, ucap Fami yang langsung menunjukkan hasil jepretannya. Ih, apaan sih mas? Aku belum siap udah difoto aja. Lihat ini masa gayaku kayak gini. Wanita itu tak terima karena hasil fotonya yang jelek. Ya udah, ulangi-ulangi. Ucap Fami yang menyuruh istrinya itu untuk berpose lagi. Sebelum ngambil gambarnya, kamu harus bilang 123 gitu mas. Jadi aku kan bisa langsung siap-siap, bukan tiba-tiba langsung jepret aja. Oke, bawel. Sekarang siap ya? 1, 2, 3. Jepret. Udah nih, fotonya bagus kok. Mana mas, aku pengen lihat. Fami kemudian menunjukkan hasil fotonya kepada wanita itu. Ya udahlah, lumayan. Setidaknya lebih bagus ketimbang yang tadi. Syukurlah kalau kamu suka sama hasil jepretannya. Kalau kamu nggak suka bisa-bisa harus ngulang lagi sampai ribuan kali. Aku kan juga capek. Keluhnya bercanda. Hehehe, iya mas, maaf. Ini kan mau aku posting di Instagram aku. Jadi pengambilan gambarnya harus bagus. Kalau burik aku jadi nggak percaya diri, mas. Sekarang gantian kita ya yang foto berdua. Pinta wanita itu lagi. Apa? Foto berdua? Seketika Fami kaget mendengarnya. Iya mas, foto berdua. Memangnya kenapa? Kamu gak mau? Bukan gitu maksud aku. Cuma kamu ini kan istri simpanan aku, yang harus dirahasiakan keberadaannya. Kalau kita foto berdua, terus ada yang lihat foto itu gimana? Nanti orang-orang bisa curiga. Foto ini gak akan aku post di sosmed, mas. Aku hanya ingin mengabadikan momen bahagia ini bersama kamu. Wanita itu memaksanya untuk foto berdua. Dan mau tidak mau, Fami pun hanya bisa menurut. Meskipun hatinya terasa berat. Mas senyum dong. Masa fotonya cemburu gitu sih? Jelek, tahu. Fami pun kemudian memberikan senyuman manisnya ke depan kamera itu. Dan secepatnya langsung diambil gambarnya oleh Melly, karena ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang dia anggap emas itu. Makasih ya mas, kamu udah bersedia foto berdua sama aku. Fami hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin lagi membahas apapun. Mas, gimana kalau kita nginep 1 malam lagi di sini? Soalnya aku merasa belum puas melihat pemandangannya. Pekerjaanku gak bisa ditinggal terlalu lama. Mel, nanti bosku di kantor bisa marah sama aku. Nanti aja ya, lain kali kita kesini lagi. Atau di hari libur panjang nanti. Ya udah, kalau gak mau, aku gak maksa. Kamu marah lagi, ya? Enggak kok. Lain kali kita akan bisa kesini lagi. Aku juga nggak mungkin ngambil gitu lama-lama. Karena pasti bos juga akan marah. Karena mereka sudah puas liburannya, akhirnya dua sejoli itu pun kini bersiap untuk pulang. Cepat banget ya, waktunya. Padahal perasaan kita baru lagi tadi datang ke sini, sekarang malah mau pulang aja. Ya begitulah, Mel. Waktunya makin lama makin terasa singkat. Beda banget sama waktu dulu yang hari-harinya terasa sangat lama. Jawabnya, mobil sudah siap, saatnya mereka berangkat meninggalkan tempat liburan yang menyenangkan itu. Terus, kapan kita liburan lagi, mas? Tanya wanita yang duduk di sebelah kursi mobilnya itu. Nanti saja kita atur waktunya. Lagian, kita aja belum pulang dari tempat liburan, masa udah bahas akan pergi kemana lagi? Ya, aku kan cuma tanya, mas. Jangan marah gitu, dong. Siapa juga yang marah? Sahutnya. Kepala pria itu kini tengah berpikir keras. Alasan apa yang akan ia kemukakan pada istrinya saat ia akan menginap di rumah Melly. Tak mungkin harus selalu mengatakan ada pekerjaan di luar kota. Itu pasti akan membuat wanita itu curiga. Sepertinya rahasia ini tak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi untuk bertahun-tahun. Fami pasti akan kelelahan harus mencari alasan setiap waktunya
dan mengarang cerita bohong agar wanita itu percaya. Itu akan sangat menguras energinya. Entahlah, aku hanya bisa pasrah dengan hal yang terjadi ke depannya. Karena ini adalah kesalahanku. Jika suatu saat nanti Sari mengetahuinya, aku harus siap dengan segala konsekuensinya. Gumamnya di dalam hati, sambil terus menatap lurus ke depan, memperhatikan jalan. Meli memperhatikan suaminya yang tatapannya kosong. Namun untuk kali ini ia enggan untuk menanyakan. Karena percuma juga, pria itu pasti tak akan mengaku. Kalau Mas masih mencintai dia, kenapa Mas menikahi aku? Tiba-tiba pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir Meli. Nadanya terdengar dingin dan datar, membuat Fami lantas tersadar dari lamunannya. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan sama kamu. Bukannya kemarin kamu bilang sama aku bahwa dirimu sudah tak akan berharga lagi di mata pria lain. Makanya itu aku harus bertanggung jawab. Kini lelaki itu sudah berani mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Hanya sekedar bertanggung jawab, tapi cintamu bukan untukku. Ucapnya yang terdengar sedikit mencekam. Yang terpenting kau mendapatkan perilaku sama seperti yang aku lakukan kepada Sari. Kurang apa lagi, sayang? Kita sudah dewasa, tak perlu membicarakan soal cinta-cintaan lagi. Hening. Meli tak menyahut sepatah kata pun lagi. Entah apa yang saat ini sedang dia pikirkan. Ternyata, merebut milik orang lain tidak selamanya membuatnya bahagia. Karena hati pria itu sudah pasti tidak akan seutuhnya ia miliki. Di sisi lain, Rio diajak oleh teman-temannya membeli es krim yang terenak di ujung jalan sana. Sebentar ya, teman-teman. Aku mau pamit dulu sama Mama. Ucapnya pada sore hari yang indah itu, cuacanya tidak mendung dan tidak juga panas. Rio langsung mencari ibunya yang berada di dapur. Ma, aku boleh nggak pergi beli es krim sama teman-teman? Tanyanya dengan wajah penuh harapan. Mau beli es krim di mana? Tanya wanita yang kini sedang membuat bumbu masakan itu. Nggak jauh dari sini kok, Ma. Udah di ujung jalan sana. Itu teman-temanku udah pada nungguin di depan. Tapi kamu kan baru sembuh. Rio, nanti kalau sakitnya kambuh lagi, gimana? Wanita itu sangat khawatir akan keadaan sang anak. Mama tenang aja ya, aku udah ngerasa lebih baik kok. Lagian, kan kemarin karena kecelakaan, bukan karena ada penyakit bawaan. Bocah itu sungguh berharap bahwa sang ibu mengizinkannya pergi. Sari menarik napas berat, lalu ia pun memberikan izin kepada putranya itu. Asalkan dia pergi tidak terlalu lama, dan harus secepatnya pulang ke rumah. Oke, Mama izinkan kamu beli es krim sama teman-teman. Tapi ingat ya, gak boleh banyak-banyak. Nanti kamu masuk angin lagi. Iya, Ma, makasih ya. Kalau gitu aku pergi dulu. Bocah itu pun dengan kegirangan melangkah keluar rumah, menemui teman-teman yang sudah menunggu di depan pintu pagar dengan sepedanya masing-masing. Gimana, Rio? Kamu dibolehin pergi sama ibumu? Iya, aku dibolehin. Tapi pulangnya nggak boleh lama-lama. Oke, kalau gitu ayo kita pergi sekarang, supaya lebih cepat sampainya dan lebih cepat juga pulangnya. Mereka berjalan beriringan menaiki sepeda dengan bermacam-macam warna itu. Hidup bocah itu begitu bahagia. Belum ada beban yang dia pikirkan seperti orang dewasa. Aku kok baru tahu ada orang jualan es krim di sana? Tanya Rio ada teman-temannya. Itu orang baru yang jual es krimnya. Aku kemarin beli, rasanya enak banget. Makanya pengen nawarin sama kalian. Pasti kalian suka dan ketagihan. Jawab salah seorang di antara mereka. Gimana kalau kita sekarang balapan? Siapa yang paling cepat sampai dia adalah pemenangnya? Saran temannya. Oke, siapa takut? Kini mereka pun telah tiba di tempat penjualan es krim itu. Kau mau beli yang rasa apa, Ryu? Aku kayaknya mau beli yang rasa coklat aja, deh. Kalau kamu mau beli rasa apa? Anak Fami itu bertanya balik. Aku mau rasa vanila, kayaknya lebih enak.
Ya udah terserah kamu. Mereka duduk di bibir jalan sembari menjilat es krim kesukaan mereka. Setelah ini, gimana kalau kita balapan lagi? Ajak temannya itu. Awalnya Rio ingin menolaknya, tetapi ia juga membosan di rumah sendirian tidak ada teman. Lagian juga ini masih pukul 4:30 sore, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain. Akhirnya, bocah itu pun menyetujui untuk balapan sepeda lagi bersama teman-temannya. Namun kali ini jalan yang ditempuhnya cukup jauh, hampir 2 kilometer. Rio tidak merasa lelah, karena ia adalah anak lelaki yang sehat dan aktif. Justru dia sangat bahagia. Kita main bareng teman-temannya. Ayo buruah, siapa yang menang? Kalian aja deh yang menang, soalnya aku belum bisa mengayuh sepedanya cepat-cepat. Aku kan baru keluar dari rumah sakit. Jawab Rio. Dan akhirnya dia mendapati posisi yang paling belakang, namun itu tidak menjadi masalah untuknya. Semua yang ia lakukan ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Aduh, lelah banget ya. Mana es krimnya udah habis. Lagi. Keluh salah satu temannya. Ya, aku juga haus banget. Gimana kalau kita beli minuman lagi? Oke, kayaknya di sana ada orang jual minuman. Tuh. Mereka pun berbondong-bondong menuju ke tempat kios kecil yang ada di pinggir jalan, menjual berbagai macam minuman dan makanan ringan. Rio juga membelinya karena merasakan haus yang lumayan menyiksa tenggorokannya. Dia meneguk minuman botolan itu hingga tersisa setengah, dan barulah ia merasa segar. Tidak jauh dari tempatnya berdiri ada sebuah mobil berwarna putih yang berhenti di pinggir jalan seberang mereka. Entah mengapa mata Rio selalu tertuju kepada mobil itu. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat seseorang yang keluar dari dalam mobil. Seorang pria yang tidak asing untuknya, dan sangat-sangat dikenalinya. Papa, kok Papa ada di sini? Kenapa mobilnya beda? Wajah anak itu seketika berubah kusut. Ia menggosok matanya perlahan memastikan bahwa memang dirinya tidak salah melihat. Dan ternyata, setelah dia benar-benar meneliti lelaki itu, memang benar itu adalah ayahnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah, ketika dia melihat seorang wanita berpostur tubuh tinggi, langsing keluar dari sisi depan mobil itu. Dia juga terlihat membeli minuman di warung di pinggir jalan. Papa lagi sama siapa? Gumamnya yang semakin bingung melihat pemandangan itu. Jangan-jangan, Papa... Ucapannya seketika terhenti. Jantungnya berdetak kencang. Matanya juga melotot tanpa berkedip. Dia telah melihat semuanya. Padahal, ibunya telah mengatakan bahwa pria itu sedang berada di luar kota untuk mengurus pekerjaannya di sana. Namun nyatanya, hari ini ia melihat ayahnya itu berada di kota ini, bahkan bersama seorang wanita. Dan di saat dia sedang menatap lekat seperti itu, tiba-tiba tak sengaja Fami pun melihat ke arahnya, dan betapa terkejutnya pria itu. Saat anaknya mengetahui segalanya, hampir saja jantungnya copot dari tempatnya. Rio, kenapa dia ada di sini? Seketika keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia telah ketahuan. Namun anak itu hanya membisu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak juga menghampiri ayahnya yang sedang bersama dengan wanita lain. Dia masih melihat saja dan memperhatikan apa yang terjadi di sana. Wanita yang sudah membeli minuman itu lalu masuk lagi ke dalam mobil. Ingin rasanya Rio mengejar dan menanyakan kepada sang ayah tentang siapa wanita yang sedang diboncengnya itu. Namun kakinya berat dan kaku. Tidak dapat untuk dilangkahkan. Sedangkan Fami masih dengan rasa gugupnya, harus terpaksa kembali masuk ke dalam mobil karena ia ingin mengantar Meli pulang ke rumah. Hei, Leo, kamu kenapa? Kok bengong aja? Awas nanti kamu kesambet loh. Ucap temannya itu yang seketika menyadarkan Rio dari keterpakuannya. Enggak kok, aku cuma teringat aja sama pesan ibu, bahwa nggak boleh lama-lama mainnya. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Bocah 9 tahun itu langsung mengambil sepedanya dan mengayuhnya dengan cepat, ingin buru-buru sampai ke rumah.
Perasaannya tidak karuan, apakah ia harus memberitahukan semuanya ini kepada sang ibu? Di sisi lain, Rio sama sekali tak ingin melihat sang ibu merasakan luka yang begitu parah jika dia mengetahui segalanya. Aku nggak nyangka, ternyata papa bohongin mama. Katanya dia lagi pergi keluar kota karena ada urusan bisnis. Tapi nyatanya dia sedang bersama seorang wanita. Papa jahat. Papa tega sama mama. Aku benci papa. Anak itu terus meracau di sepanjang perjalanannya. Wajahnya memerah, emosinya tidak terkendali. Sayangnya, tubuhnya masih kecil sehingga tidak bisa memberikan hukuman kepada ayahnya itu karena telah berani menyakiti hati wanita yang telah melahirkan dengan cara mengkhianati cintanya. Ia masih belum bisa berpikir jernih karena sekarang hatinya masih terasa sakit atas kejadian yang dilihatnya tadi. Di sisi lain, perasaan Fahmi menjadi tidak karuan karena dia kepergok oleh sang anak sedang membawa istri barunya. Meskipun bocah itu tidak mengetahui bahwa wanita yang dibawanya itu sudah ia nikahi. Apa yang harus aku katakan kepada Rio jika dia menanyaiku? Dan bagaimana jika seandainya dia melaporkan itu semua kepada Sari? Apa yang akan kukatakan? Argi, mengapa bisa jadi seperti ini? Kepala Fahmi mendadak berdenyut kencang yang membuatnya hampir tidak bisa menyetir dengan baik. Dia mempercepat laju mobilnya agar segera sampai ke rumah sewa Meli. Dan setelah menempuh perjalanan 10 menit saja mereka pun telah tiba di tempat tujuan. Mas nggak singgah dulu? Ucapnya basa-basi. Enggak lah, aku pengen buru-buru pulang, soalnya badanku udah capek banget. Ya, kalau mas kecapean, kan bisa istirahat di sini. Tawar wanita itu lagi, tak mengerti tentang perasaan lelaki itu yang sedang gelisah. Lain kali aja, ya, Mel, aku buru-buru. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, ia pun segera masuk ke dalam mobil dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. Sifatnya aneh, kadang dia begitu perhatian padaku, kadang juga dia cuek. Entahlah, aku juga nggak ngerti sama sikapnya seperti itu. Karena mobil yang melaju kencang, akhirnya jarak rumahnya menjadi lebih dekat. Fahmi telah sampai ke rumah, lalu masuk dengan langkah cepat, disertai dengan detakan jantungnya yang tak beraturan. Mas, udah pulang? Kok nggak ngabarin aku? Tanya Sari dengan ekspresi wajah santai. Sepertinya ia belum tahu tentang hal yang dilihat Rio tadi. Apa Rio tidak memberitahunya kepada Sari ya? Kok wanita ini kelihatannya baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa? Batinnya bingung. Mas, kok ngelamun? Kenapa? Lagi capek, ya? Iya nih, aku memang lagi capek banget. Ya udah kalau gitu, aku mandi dulu ya. Iya mas, mau makan sekarang atau gimana? Biar langsung aku hidangkan di meja makan. Wanita itu menawarkan. Nanti aja makannya, soalnya tadi sebelum pulang udah singgah di kafe. Jadi masih kenyang. Ia pun langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Sari menunggunya di ruang keluarga untuk bersantai dan membicarakan hal-hal selama mereka tidak bersama beberapa hari ini. Aku nggak nyangka, ya mas, ternyata kamu orangnya bisa romantis juga. Ucap wanita itu bernada lembut kepada suaminya yang baru saja selesai mandi. Kepalanya masih basah dan sesekali terlihat air menetes dari ujung rambutnya. Maksudnya, romantis gimana? Aku nggak ngerti. Tanya lelaki itu bingung. Ia sangat takut kalau perkataan Sari itu hanya sebuah sarkasma, yang artinya dia telah mengetahuinya, namun menyindirnya dengan cara seperti itu. Jantungnya berdegup kencang dan ia hanya bisa berpasrah dengan apa yang terjadi selanjutnya. Iyalah, mas. Masa kamu lupa sih? Udah ngasih bunga yang paling cantik sama aku? Aku suka banget bunganya. Ucap wanita itu tersenyum lebar, dan sepertinya tidak ada tanda-tanda ia sedang marah. Jadi benar, Sari tidak mengetahui segalanya? Batinnya lagi. Oh ya, memang aku sengaja ngirimin bunga itu buat kamu,
Soalnya kan aku lagi nggak ada di rumah. Jadi ya biar bunga itu yang menemani kamu. Sahutnya yang berusaha bersikap setenang mungkin. Kalau bisa, kamu sering-sering, Mas, berbuat kayak gitu. Aku suka banget sama pria yang romantis. Selama 10 tahun pernikahan kita, kamu kan gak pernah ngelakuin itu buat aku. Iya sih, maafin aku ya. Selama ini aku udah jadi orang yang cuek. Untuk kedepannya, aku lebih memperhatikan kamu dan lebih bersikap romantis. Biar hubungan pernikahan kita semakin hangat dan langgeng sampai kakek nenek. Oh ya, Rio kemana? Kok aku dari tadi nggak ada lihat dia? Rio ada di kamar, Mas. Dia tadi baru pulang beli es krim sama teman-temannya. Tapi, ada yang aneh sama tingkah lakunya. Aneh gimana maksud kamu? Tanya Fami sembari menahan napas, menunggu jawaban. Bab ke-25. Iya aneh lah, Mas. Soalnya tadi kan dia baru pulang sama temannya. Tapi raut wajahnya berubah kayak orang yang lagi kesel dan marah. Terus aku tanyain sama dia, dan dia malah menghindariku. Ungkapnya. Terus, gimana lagi? Anak itu sama sekali nggak mau bicara dan menceritakan masalahnya. Selidik Fami sembari menahan napas. Enggak, Mas. Dia langsung mengunci pintu kamarnya. Aku juga bingung dia kenapa. Ya udahlah nanti kalau hatinya udah tenang, baru aku akan nanyain dia. Gak usah ditanya, mungkin dia hanya lagi ada masalah kecil sama teman-temannya. Biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Kita sebagai orang tua gak perlu ikut campur. Fami menasehatinya, karena merasa takut kalau Sari bertanya pada Rio, dan anak malah itu menceritakan semuanya. Ya, sebagai seorang ibu, kan kita harus selalu tahu tentang apa yang dialami oleh anak kita di luar, Mas. Kita nggak boleh lepas tangan gitu aja. Jawabnya. Iya, palingan hanya masalah sepele kok, nggak perlu dibesar-besarkan. Nanti kalau kamu nanyain dia, dan dia teringat lagi tentang masalahnya, gimana? Yang buat moodnya jadi rusak lagi. Lebih baik ya sudah lupakan saja. Pria itu kembali menasehatinya agar tidak menanyai putra mereka. Oh ya, mungkin emang benar apa kata kamu, Mas. Ya udahlah, nanti aku nggak akan nanyain dia. Nah gitu dong. Mendengar itu barulah Fami bisa menghembuskan nafas lega. Namun hatinya juga bertanya-tanya mengapa beliau menyembunyikan semuanya dari sang ibu. Apakah ia ingin melindungi ayahnya itu? Oh ya, kamu udah makan apa belum? Lelaki itu mengalihkan pembicaraan. Udah kok, Mas. Tadi selesai masak, aku langsung makan. Oh ya, Mas, aku ada ide tentang uang tabungan yang kamu kasih ke aku. Ucapnya pada sang suami dan ingin mengatakan rencana yang akan dilakukannya. Ide apa? Rencananya, setengah dari uang itu, aku ingin membuka usaha grosir sembako, Mas. Supaya uangnya bisa berkembang untuk Rio juga nanti ke depannya. Oh, ide yang bagus. Aku suka sama rencana itu, semoga bisa berkembang dengan baik. Jadi, Mas mendukung dan menyetujui aku melakukan itu? Iya, aku justru senang kalau kamu ini memanfaatkan uang itu dengan baik dan tidak menggunakannya untuk berfoya-foya. Kamu memang istri idaman. Pujinya mengusap kepala wanita itu dengan lembut. Namun ternyata, semua itu diintip oleh Rio dari balik pintu kamarnya dengan celah pintu yang terbuka. Tangannya terkepal erat. Ia begitu geram melihat ayahnya yang ternyata bermuka dua. Ingin rasanya ia menendang wajah lelaki itu karena saking emosinya. Tetapi sebisa mungkin dia menahannya dengan keras, mencoba merahasiakan semua ini dari sang ibu. Tak ingin memberitahukan berita yang sungguh menyakitkan itu. Beberapa waktu kemudian, Rio menemui sang ayah yang kini sedang duduk bersantai di teras sambil bermain game kesukaannya. Pak, aku mau ngomong. Ucap bocah bertubuh tinggi itu dengan tatapan yang terlihat sinis, seolah memendam amarah yang cukup besar. Melihat perubahan ekspresi wajah sang anak, Fami seketika menyadari pasti putranya itu sedang marah padanya. Papa tahu, kamu ingin menanyakan tentang hal yang kamu lihat di jalan kemarin, kan? Tiga-tiganya ya papa bohongin mama. Katanya papa pergi keluar kota untuk urusan kerjaan.
Nyatanya papa bersama dengan wanita lain. Di mana hati nurani papa? Suara Rio pelan namun nadanya ditekan. Dia sangat tak suka jika ibunya disakiti seperti itu. Kamu masih kecil dan belum mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Yang kamu lihat itu tidak seperti kebenarannya. Jadi kebenarannya apa, Pak? Siapa wanita itu? Apa Papa berani mengatakan yang sebenarnya? Tantangnya. Papa nggak bisa mengatakannya. Sayang, itu urusan orang dewasa. Kamu belum cukup umur untuk mencerna semuanya. Oh ya, satu lagi ya. Papa pesankan sama kamu, jangan pernah memberitahukan hal ini sama Mama. Karena dia pasti akan salah paham sama Papa. Aku tahu Papa ini lagi bohong. Dia bukan hanya sekedar teman. Pasti kalian mempunyai hubungan yang spesial di belakang Mama. Benar, kan? Itu bukan urusan kamu, Rio. Kamu juga harus mengerti keadaan Papa. Soalnya di sini Papa lagi serba sulit, gak bisa keluar dari masalah itu. Nanti jika kamu sudah dewasa, pasti akan mengerti kok. Yang terpenting sekarang, kamu jaga rahasia ini baik-baik ya. Seumur hidup kamu, kalau perlu jangan sampai Mama tahu. Bibir Rio bergetar, menahan tangis di dalam dadanya. Namun ia tak ingin menumpahkan air matanya di hadapan sang ayah. Dari jawaban lelaki itu sudah membuktikan bahwa memang benar hubungan mereka bukan hanya sekedar teman. Hanya saja, pria itu tidak ingin berbicara yang lebih banyak, karena alasan dirinya masih kecil dan belum mengerti semuanya. Aku benci sama Papa. Kenapa sih Papa harus melakukan itu? Apa kesalahan Mama sehingga membuat Papa berpaling? Suara bocah itu sedikit meninggi. Tutup mulutmu, Leo. Apa kamu mau? Tangan Papa ini yang langsung menghentikan ucapanmu itu. Bentak Fami, emosi. Dan tentu saja hal itu menimbulkan kebencian yang luar biasa di dalam hati Rio. Dengan berurai air mata, dia pun segera beranjak dari tempat itu dan kembali masuk ke kamarnya. Sari yang melihat sikap putranya yang aneh, kemudian ia pun menghampiri Fami di teras. Kamu bicara apa sama anak kita, Mas? Kenapa dia kelihatan ketakutan gitu? Dan juga dia menangis setelah ngobrol bareng kamu. Kamu apain dia? Gak ada ngapa-ngapain kok. Aku juga gak tahu kenapa dia seperti itu. Udahlah, jangan dibahas. Kepalaku lagi pusing, aku mau istirahat. Sekarang giliran dirinya yang beranjak dari tempat itu membuat Sari semakin merasa bingung dan tak mengerti tentang apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam keluarga mereka. Sepertinya aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus menyelidiki segalanya dan ingin mengetahui tentang apa yang sebenarnya mereka sembunyikan. Hari-hari berlalu seperti biasanya. Semenjak Rio mendapati perilaku sang ayah seperti itu, dia tidak lagi bersikap terbuka dan ceria seperti hari-hari sebelumnya. Kini hanya murung yang menghiasi wajah anak itu dan juga sikapnya yang dingin. Rio, Mama ini adalah wanita yang telah melahirkan kamu dan juga membesarkan kamu hingga sampai sekarang ini. Sekarang Mama ingin bertanya sama kamu, tapi tolong jawabnya yang jujur ya. Sari ingin tahu tentang apa yang dialami oleh putranya dan dia tidak boleh mengabaikannya begitu saja. Hari ini juga ia harus mendapatkan jawabannya. Pikirnya. Mau nanya apa, Ma? Jawab itu lemas. Sebenarnya apa yang sedang kamu pikirkan? Mama perhatikan akhir-akhir ini sikap kamu kok kayak es batu. Aku cuma lagi mikirin Mama. Aku sayang sama Mama. Aku gak mau Mama disakiti oleh siapapun, termasuk ayah. Maksud kamu apa? Ngomong kayak gitu, sayang? Bisa kamu jelasin lebih detail? Kening Sari mengernyit mendengar itu. Gak ada yang bisa aku jelasin sama Mama. Aku cuma ingin memberitahukan tentang perasaanku. Oh gitu ya, Mama baik-baik aja kok. Justru Mama lebih bahagia sekarang dibanding yang dulu. Terlebih lagi, Papa kamu sudah berubah sikapnya menjadi lebih baik. Wanita itu tersenyum. Tapi aku lebih suka sama sikap Papa yang dulu. Ma, biarkan aja dia pelit, gak apa-apa daripada sekarang. Sekarang justru Papa sudah menjadi suami yang idaman untuk Mama. Ya semoga saja bisa selamanya seperti ini, bikin Mama tersenyum terus. Rio,
Rio hanya bisa menekan perasaanmu melihat sang ibu yang dibohongi oleh ayahnya seperti itu. Hatinya terasa perih bagai disayat bambu runcing. Rio ingin Mama selalu bahagia dan gak mau Mama sedih. Oh, kalau itu keinginan kamu mudah kok. Cukup Rio jadi anak yang pintar dan berprestasi di sekolah. Itu udah buat Mana senang banget. Iya, Ma, aku akan berusaha keras untuk mendapatkan juara itu. Seperti janji kita beberapa waktu yang lalu. Fami yang sedang berada di kantor, seperti biasanya mendapatkan telepon dari istri keduanya. Mas, kamu jangan lupa ya, malam ini adalah waktunya kamu sama aku. Melly mengingatkan pria itu. Ia harus mendapatkan bagian yang adil seperti yang dilakukan lelaki itu kepada istri pertamanya. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti akan datang ke sana kok. Sahutnya. Oke, Mas, aku tunggu ya. Soalnya aku baru beli lenserie baru, warnanya merah, pasti kamu suka. Aku sengaja ingin menyenangkan kamu di sini. Ya udah, nanti aku datang ya. Sebelum itu, kamu jangan hubungi aku dulu. Nanti istriku bisa curiga. Ya udah, Mas. Melly pun menutup teleponnya. Fami mengusap wajah. Dia merasa lelah jika harus terus-terusan memberikan alasan pergi keluar kota kepada Sari dan entah sampai kapan ia melakukan ini. Rasa jenuh kini mulai menyerangnya. Aku sudah terjebak di dalam lingkaran yang aku pun tak tahu entah bagaimana jalan keluarnya. Apakah aku jujur aja ya sama Sari kalau sebenarnya aku punya 2 istri? Tapi jika aku mengatakan itu, artinya aku harus siap dengan segala konsekuensinya, yaitu kehilangan dia dan keluarga kecil kami. Namun jika aku tidak berterus terang seperti ini, batinku merasa tersiksa dan tak nyaman sama sekali. Semenjak aku beristri 2, tidur pun rasanya tak enak, selalu kepikiran, dan ini membuat berat badanku turun 2 kilo dalam waktu 10 hari saja. Ya, mungkin nanti malam aku harus mengatakan yang sebenarnya. Fami sudah tidak sanggup lagi menyembunyikan semua itu. Walau apapun keputusan Sari nanti setelah mendengarkannya, ia akan menerimanya dengan lapang dada. Dan mungkin hidup bersama Melly selamanya. Lagian Sari juga sudah diberi uang tabungan 1 miliar. Mungkin itu sudah cukup untuknya dan Rio. Pikirnya, seandainya mereka pun berpisah, Fami tidak akan melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah. Dia akan menafkahi Rio setiap bulannya sampai anak itu dewasa dan memilih jalan hidupnya sendiri. Kini tekad Fami sudah bulat. Akan berterus terang dan tak ingin menyembunyikan apapun lagi dari Sari. Namun sebelum ia pulang ke rumah, akan singgah dulu ke rumah Melly dan tidak menginap di sana. Loh, Mas, kok sore-sore gini udah dateng? Tanya wanita itu melipat kening. Ia pikir pria itu akan tiba ke rumahnya pada malam hari. Iya, aku datang lebih awal, soalnya nanti nggak bisa nginap di sini. Ungkapnya. Loh, kenapa, Mas? Ini kan udah jadi bagianku. Kenapa malah nggak nginep? Soalnya ada yang ingin aku selesaikan sama Sari. Mau menyelesaikan apa, Mas? Tanyanya lagi yang tak mengerti. Aku ingin memberitahukan bahwa aku telah menikahi wanita lain, yaitu kamu. Kenapa Mas ingin memberitahukannya? Bukannya selama ini Mas selalu berusaha untuk menyembunyikan semua itu dari dia? Melly semakin tak mengerti saja akan jalan pikiran lelaki yang baru seminggu ini menjadi suaminya. Aku ngerasa nggak tenang, Melly, karena terus menyembunyikan rahasia ini. Pikiranku stres. Apapun yang aku lakukan jadi nggak enak. Sekarang aku akan menerima segala konsekuensinya. Apapun yang terjadi, yang terpenting aku sudah mengatakannya dengan jujur. Oh, begitu ya, Mas. Aku jadi salut sama ketegasanmu. Ya udah, misalnya dia nggak bisa nerima semua ini, kan masih ada aku yang jadi istrimu. Jadi kamu nggak perlu takut ya. Dalam hati Melly merasa senang karena sebentar lagi dia akan menjadi istri satu-satunya dalam hidup Fami. Karena ia sangat yakin dan percaya diri bahwa istri tua suaminya itu pasti akan mundur setelah mengetahui bahwa suaminya telah berkhianat. Memangnya kamu sudah benar-benar siap, Mas? Dengan segalanya dia pasti tidak akan menerima semua ini. Dan kemungkinan pahitnya pasti kalian akan bercerai. Ya, jika memang itu di jalan terakhir, mau bagaimana lagi, Melly?
Aku juga nggak bisa berbuat apa-apa, tapi daripada harus melihatnya terluka, lebih baik mungkin memang hubungan ini diakhiri saja. Oh iya, Mas. Itu memang keputusan yang bagus. Semoga aja dia bisa melepaskan kamu dan memberikan seutuhnya padaku. Kamu kok malah jadi senang sih hubungan pernikahanku hancur? Fami menatap tak suka. Bukan begitu maksudku, Mas. Tapi kan aku merasa cemburu kalau kamu lagi sama dia itu semua karena rasa cinta dan sayang jangan terlalu besar sama kamu. Ya udahlah, jangan dibahas. Aku capek dan ingin menenangkan diri di sini. Boleh, Mas? Oh ya, aku ambilin makanan ya. Kamu masak hari ini? Tanya lelaki itu mengerutkan dahi, karena yang ia tahu Meli sama sekali tidak bisa memasak bahkan hanya untuk menggoreng telur saja. Dia tidak mengerti. Ya nggak mungkinlah aku masak, Mas. Ini tadi aku beli di cafe terdekat. Soalnya kan kamu mau kesini jadi daripada repot-repot pergi ke cafe lagi untuk makan, mending aku beli aja dan bungkus sekalian buat makan kita. Oh gitu ya? Aku kirain tadi kamu yang masak. Sebenarnya, aku lebih suka masakan rumahan daripada beli. Kalau bisa kamu belajar masak dong, walaupun masakan sederhana. Masa aku harus makan di luaran terus? Oh iya, Mas. Demi kamu aku akan belajar memasak. Entah mengapa wanita itu menjadi iya-iya saja atas permintaan pria itu. Mungkin moodnya lagi bahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi istri tunggal dari lelaki yang sukses. Padahal dia sama sekali tidak tahu bahwa semua uang tabungannya sudah ludes, tak bersisa lagi sedikit pun. Karena sudah diserahkan oleh Fami kepada istri pertamanya. Dan bagaimana nanti jika suatu saat Meli mengetahui bahwa lelaki itu sudah tak memiliki uang tabungan lagi, apakah ia masih dicintai seperti sekarang? Ini Mas makanannya, jangan mikirin yang aneh-aneh dulu. Yang penting isi perut kamu dengan makanan agar bisa berpikir lebih jernih. Karena kamu tahu nggak lambung itu ada hubungannya dengan otak. Mereka saling berkaitan. Oh begitu ya, aku baru tahu nih. Pantes saja waktu perutku lapar, aku jadi nggak bisa berpikir dengan baik. Bisa berkonsentrasi saat mengerjakan tugas. Nah itu, ya udah sama-sama habisin sama makanannya. Setelah selesai makan, pria itu menyandarkan tubuhnya di sofa. Perasaan yang masih diselubungi kekalutan. Dan memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengatakannya kepada Sari agar wanita itu tidak terpukul dengan apa yang telah dia lakukan. Meli, maaf ya, aku harus pulang sekarang. Aku harus menyelesaikan semuanya. Pria itu pamit pergi. Meli pun menyetujuinya dan tidak nampak kepadanya seperti yang biasa-biasa ia lakukan saat kerja itu lebih mengutamakan istri pertamanya. Namun kali ini ia membiarkan pria itu pergi begitu saja. Sebab sudah tak sabar mendengar kabar bahwa hubungan Fami dan istrinya itu karena berakhir. Itu adalah berita yang menyenangkan untuknya. Iya Mas, hati-hati ya. Mas tenang aja, aku akan selalu ada di sisimu. Jadi kamu gak akan kesepian meskipun wanita itu meminta pisah darimu. Ucap Meli yang berdiri di depan pintu melepas suaminya pergi. Sari sudah menunggu di rumah dengan makanan yang sudah terhidang di meja makan. Lelaki itu pulang terlambat lagi hari ini, namun ia tidak lagi merasa gelisah mungkin karena di kantor banyak pekerjaan sehingga membuatnya pulang lebih akhir. Ia mencoba terus berpikiran positif. Dan tak berapa lama suara halus mesin mobil pun terdengar menandakan bahwa pria itu telah kembali. Sari menyingkap gorden jendela dengan senyum termanisnya menyambut suaminya itu. Bersambung, bab ke-26. Fami melangkah dengan rasa cemas yang berlebihan. Kakinya terasa berat untuk menemui wanita yang sudah 10 tahun ini membersamainya. Namun, ia sudah tak bisa lagi menyembunyikan semua ini dalam waktu yang lama. Ia harus segera mengatakan yang sebenarnya. Tak peduli bahwa ia akan dibuang oleh wanita itu karena telah berkhianat. Ini hal yang memang sudah sepantasnya ia terima. Sebelum ia membuka suara untuk memanggil istrinya agar membukakan pintu, wanita itu sudah melakukannya terlebih dahulu. Pintu rumah telah terbuka lebar, dan Sari berdiri tegap dengan senyuman yang menghiasi bibirnya. Mas, aku udah nungguin kamu dari tadi loh. Memangnya kenapa kok pulangnya agak lambat hari ini? Apa jalanan lagi macet? Tanyanya
dengan raut wajah yang tampak khawatir. Maaf, tadi ada hal yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Makanya aku pulang terlambat hari ini. Wanita itu kembali mengulas senyumnya. Ia sama sekali tidak marah. Lalu mengajak pria itu untuk masuk ke dalam rumah guna menyantap makanan yang sudah ia sajikan. Hati Fahmi menangis pilu. Apakah ini adalah akhir dari segalanya? Sebenarnya dia sangat menyayangi wanita itu. Tetapi ia tak ingin melukainya lebih lama. Sari, ada hal penting yang mau Mas katakan sama kamu. Ucap pria itu dengan nada yang terdengar cukup serius. Seketika kening Sari mengernyit saat mendengarnya. Perasaannya juga sedikit tidak enak. Khawatir kalau suaminya itu akan mengatakan sesuatu hal yang tidak ingin didengarnya. Memangnya Mas mau ngomongin apa? Tanyanya dengan sedikit tergagap. Matanya menatap lekat pada wajah suaminya itu. Aku mau ngomong hal penting sama kamu, tapi aku harap kamu bisa berlapang dada saat mendengar semuanya. Ujarnya dengan nada yang terdengar hampa. Ada keheningan dan kekosongan di antara jeda percakapan mereka. Sari menatap kosong ke depan. Firasatnya sudah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Sebenarnya, aku juga mau ngomong sesuatu sama Mas, tapi ya udah deh Mas duluan yang ngomong. Ucap Sari mempersilahkan. Emangnya apa yang mau kamu katakan sama aku, Sari? Fahmi memutar kepalanya, menoleh ke arah wanita polos, ibu dari anaknya itu. Mas dulu aja deh yang ngomong. Sari mempersilahkan pria itu untuk bicara. Fahmi menghela nafas dalam, mengambil ancang-ancang sebelum mengatakan yang sesungguhnya. Tapi, sebelum aku mengatakannya padamu, kuharap engkau bisa mengerti dan menerima semuanya dengan kepala dingin, tidak membawa emosi di dalamnya. Ya udah cepetan ngomong Mas. Aku jadi nggak sabar, pengen tahu kamu mau ngomong apa. Kenapa kok jadinya bertele-tele begini? Baiklah, aku akan mengatakannya. Pria itu memejamkan mata, menarik nafas sedalam-dalamnya, dan membuka mulutnya untuk bicara. Sari, aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Semua ini adalah kesalahanku, karena tak bisa menjaga diri dengan baik. Ya Mas, aku udah maafin kamu. Terus, inti dari pembicaraan kamu apa? Tanya wanita itu yang mulai merasa jenuh. Sebab, pria itu tak kunjung mengatakannya. Aku gak bisa terus-terusan menyembunyikan semua ini darimu. Ini membuatku gak tenang. Sekarang aku akan berterus terang padamu, bahwa sebenarnya aku memiliki istri yang lain. Bibirnya bergetar saat mengucapkan itu. Karena dia tahu, kata-katanya itu bagaikan sebilah pedang yang menancap pada relung hati Sari. Apa? Mas, kakakmu mengkhianati aku. Ucapnya dengan mata yang menatap tak percaya. Nafasnya juga seakan terhenti seketika. Dalam hatinya berharap bahwa ia hanyalah salah mendengar. Kamu boleh marah sama aku, Sari. Kamu boleh hukum aku. Karena semua ini memang kesalahanku. Pria itu menangis. Tak mampu menahan kesedihannya. Seolah bisa merasakan apa yang kini tengah dirasakan oleh wanita itu. Sementara Sari hanya terpaku tanpa kata-kata. Ia bagai ditampar oleh benda yang begitu besar, sehingga membuatnya tertegun. Tak sanggup mengatakan apa-apa lagi. Oh, jadi karena ini, beberapa waktu belakangan ini sikapmu berubah sama aku? Suaranya bergetar, namun tak terlihat ada air mata yang turun. Bukan karena itu, Sari. Tapi aku sangat menyayangi kamu. Dan menyadari semua yang kulakukan selama ini adalah salah. Sehingga aku ingin memperbaiki semuanya. Jelasnya, menatap lekat wajah wanita yang kini sedang menahan amarah bercampur sedihnya itu. Ingin memperbaiki semuanya dengan cara menikahi wanita lain? Kamu memang luar biasa, Mas. Nada suara wanita itu terdengar dingin dan begitu mencekam. Membuat Fahmi menjadi tak bisa berkutik, mulutnya seakan terkunci rapat.
tak dapat mengatakan alasan apapun lagi. Aku hanya meminta maaf darimu. Semua ini sudah terlanjur, membuatku merasa bersalah jika aku harus menyembunyikan semua ini darimu. Sekarang aku ikhlas dengan apapun keputusanmu. Pria itu sekarang hanya bisa menundukkan kepalanya dengan pasrah. Di sela kesedihannya, tiba-tiba Fahmi teringat bahwa sebelumnya tadi Sari juga ingin mengatakan sesuatu. Sari, katanya tadi kamu juga ada yang mau diomongin sama aku. Emangnya kamu mau bilang apa? Tanyanya yang merasa penasaran. Gak jadi, Mas. Sahutnya masih dengan adanya yang dingin. Jadi gimana keputusan kamu, Sari? Apa kamu bisa menerima dia sebagai madumu? Wanita itu hanya bergeming. Ia hanya menatap kosong lurus ke depan. Entah apa yang sedang dipikirkannya kini. Fahmi juga terdiam. Dia menunggu dengan sabar akan keputusan yang diucapkan oleh istrinya itu. Tanpa perlu aku berkata, sepertinya kamu juga udah tahu jawabannya, Mas. Bukankah dulu aku pernah bercerita bahwa ibuku meninggal dengan tekanan batin yang ia rasakan sebab ayahku menikah lagi? Iya, aku masih ingat akan ceritamu itu. Jawabnya pelan. Nah, dari situ aja seharusnya kamu sudah bisa menyimpulkan. Cicitnya dengan ekspresi wajah yang tak bisa diartikan. Jadi maksud kamu tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan kita? Iya, sepertinya begitu. Sahutnya tanpa menoleh. Lalu bagaimana dengan Rio? Dia pasti akan sedih sekali kehilangan sosok ayahnya. Dia akan lebih sedih lagi kalau ibunya terus-terusan sakit hati. Sebaiknya ini disukai saja. Sari sudah tak ingin banyak berbasa-basi lagi. Saking sakitnya hatinya membuatnya tak bisa meneteskan air mata. Tapi aku sangat menyayangi kamu, Sari. Aku gak mau keluarga kecil kita hancur. Aku ingin kita tetap menjadi keluarga yang utuh. Ungkapnya, membujuk wanita itu agar terus mau bersamanya. Maaf, Mas. Aku gak bisa. Selamat berbahagia kalian berdua. Aku tidak akan mengganggu. Aku akan pergi sejauh mungkin dari kehidupan kamu. Sari, apa kamu gak bisa berlapang dada untuk berbagi? Aku janji, aku akan bersikap adil pada kalian berdua. Pinta Fahmi penuh harap. Cukup, Mas. Jangan bicara lagi. Aku muak dengan suaramu. Sekarang juga, aku akan pergi. Seru Sari tak bisa menahan diri lagi. Ia segera bangkit dari tempat duduknya, kemudian melangkah cepat menuju kamar. Membuka lemari dan mengumpulkan seluruh pakaiannya di sana. Fahmi menghela napas dan mengusap wajah. Ia tak mungkin menahan langkah wanita itu. Sebab jika Sari terus bersamanya, maka itu akan terus membuat hati wanita itu terluka. Aku bisa bertahan dengan orang yang pelit, tapi aku gak bisa bertahan bersama seorang pengkhianat. Jiwanya terasa sesak, sungguh hal yang membuatnya bagai tertampar. Ia sudah keluar dari kamar, seraya menenteng tas besar berisi pakaian. Mama, mau kemana? Tanya Rio, heran. Dahinya juga tampak berkerut. Mama mau pergi dari sini. Rio, sekarang kamu pilih, mau ikut mama atau papa kamu itu. Sari mengalihkan pandangannya kepada pria itu, menatap penuh kebencian. Tapi kenapa mama harus pergi dari rumah ini? Tanya anak itu bingung. Ia semakin tak mengerti saja dengan semua ini. Sudah, Rio, kamu gak perlu banyak tanya. Kalau kamu gak mau jawab, berarti kamu ingin tinggal di sini. Oke, biar mama yang pergi sendiri. Fahmi hanya terdiam, tak mampu memberikan sepatah kata pun. Pak, kenapa diam aja? Ayo cegah kepergian mama. Kenapa papa hanya duduk di situ dan melihat semuanya? Rio berteriak keras, menyuruh sang ayah untuk bersikap tegas dan menahan wanita itu pergi dari rumah. Maaf, Rio, papa gak bisa melakukan itu. Buat apa mama berada di sini jika jiwa mama merasa tertekan?
Sama aja papa nyiksa mama namanya kalau begitu. Sari hanya berdiri mematung dengan ekspresi wajah dingin. Ma, tunggu. Aku akan ikut sama mama. Putus Rio, kemudian segera masuk ke dalam kamarnya, membawa seluruh barangnya keluar dari rumah itu. Sementara Rio masih berada di dalam kamar, Fami memesankan sesuatu padanya. Sari, kamu tenang aja. Meskipun kita hidupnya sendiri-sendiri, tapi aku akan menafkahi Rio setiap bulannya. Dan juga, kamu pakai saja uang tabungan itu untuk membahagiakanmu. Ucapnya setengah berbisik, suaranya berat, menahan air mata. Dan lagi, wanita itu hanya diam. Ia sudah tak sudi lagi berbicara dengan lelaki itu. Setelah beberapa menit berlalu, Rio telah keluar dari kamar, membawa seluruh perlengkapannya. Ayo, Ma, kita pergi. Aku juga nggak mau tinggal serumah sama orang yang udah nyakitin Mama. Anak itu menatapnya sinis. Kemudian mereka pun telah keluar dari rumah bak istana itu, yang sudah lama ia huni. Fami hanya berdiri menatap kepergian mereka, tanpa bisa mencegahnya. Rasa sesak kini memenuhi rongga dadanya. Hingga untuk menghela napas pun terasa sulit. Ia sudah kehilangan keluarga kecilnya, yang baru saja bahagia. Gegara seorang wanita dari masa lalunya. Apakah tindakanku ini salah? Batinnya. Sudah dapat dipastikan, Sari pasti tak akan mau lagi kembali padanya. Apapun alasannya, wanita itu pasti sudah jijik. Kini, kedua anak beranak itu sedang berada di dalam mobil taksi online. Mencari rumah kontrakan yang sangat jauh dari tempat tinggal Fami. Kita mau pergi kemana, Mah? Tanya Rio, cemas. Sejauh mungkin, sayang. Sahutnya, yang mencoba untuk tetap bersikap biasa saja, padahal di dalam hatinya kini tengah berkecamuk. Ia menatap keluar jendela, bagaikan mimpi buruk yang terjadi di siang hari. Padahal, baru tadi siang ia begitu semangat memasak, menunggu kepulangan suaminya dari kantor. Tapi, ternyata belum sempat lelaki itu mencicipi masakan buatannya, justru malah kata-kata pahit yang harus didengarnya. Dengan cara seperti inikah hubungan kita berakhir, Mas? 10 tahun ini seperti tak berarti sama sekali. Batinnya, air mata sudah menggenang, bersiap untuk turun. Namun, sebisa mungkin ia menyembunyikan semua itu dari putranya. Karena Rio tak menginginkan sang ibu bersedih dan menangis. Siapa wanita yang telah berhasil merebut hatimu yang begitu keras itu? Aku salut padanya. Dia benar-benar wanita yang hebat. Bahkan, aku yang selama ini bersamamu dalam banyak kedukaan, kalah dibuatnya. Ia terus meracau di dalam hati. Telapak tangan wanita itu menyentuh perutnya, mengusap dengan lembut. Sebenarnya tadi aku ingin memberitahukan kabar bahagia sama kamu, Mas. Kalau ternyata aku positif hamil anak yang kedua. Tapi malah berita buruk ini yang harus kudengar. Ya sudahlah. Mungkin kau tak akan mengetahui ini selamanya. Karena aku akan pergi sejauh mungkin dari kamu. Kini ia menyerah jika memang hati suaminya sudah bukan untuknya lagi. Baginya, sudah tak ada lagi yang perlu dipertahankannya. Sebab, suaminya secara sadar mencari penggantinya, padahal ia masih ada di sisi pria itu, tapi hatinya telah sengaja dibagi pada perempuan lain. Wanita mana di dunia ini yang rela kasih sayangnya berbagi? Mas, biarlah aku yang mengalah. Semoga kamu bisa hidup bahagia bersamanya. Lirihnya lagi. Tak dapat dipungkiri, seberapa kuat pun ia menahan perasaannya agar tidak bersedih, namun sedikit banyaknya rasa itu pasti ada. Berpisah dari seseorang yang sudah selama ini bersamanya, pasti akan membuat jiwanya terasa terguncang. Aku tak menyangka, ternyata bisa mengalami hal yang sama seperti ibu. Ternyata begini rasanya dikhianati. Pantas jika ibu menangis setiap malam. Tapi aku tak bisa seperti ibu yang rela diduakan. Bertahan dalam kepahitan dan perihnya hati. Jujur, aku tak akan sanggup menjalani itu semua. Biarlah aku hidup bersama anakku saja daripada harus menahan luka batin
seumur hidupku. Mobil yang mereka tumpangi terus melaju, membawa mereka sejauh mungkin, hingga tak ada satu orang pun yang mengenalinya. Fahmi masih terpukul dengan semua kejadian ini. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi dengan kepala yang tertengadah. Namun, saat ia masih bersusah payah menenangkan perasaannya, mendadak HP-nya berbunyi. Ia memilih mengabaikan dan tak ingin ketenangannya terganggu. Siapa sih yang nelpon aku berkali-kali begini? Bikin pusing aja. Kalau gak diangkat satu kali ya sudah. Sebaiknya gak perlu memaksa seseorang untuk menjawab teleponnya. Desis Fahmi, geram. Bagaimana tidak? Pikirannya yang masih dilanda kekalutan harus mendengar bunyi deringan ponsel yang seakan tak mau berhenti. Telinganya terasa panas karena benda pipi itu yang terus saja menjerit sebelum ia menghentikannya dengan menggeser tombol hijau. Dengan emosi yang meluap, Fahmi beranjak dari tempat duduknya untuk melihat siapa yang menghubunginya itu. Ponselnya tergeletak di atas meja, sedang mengisi data, lalu ia cabut paksa begitu saja. Melly. Fahmi membuang napas lelah, membaca nama yang tertera di layar. Lalu, menjawab panggilan itu dengan malas. Ada apa sih, Mel? Kepalaku lagi pusing banget nih. Aku mau tenang, jangan ganggu aku dulu. Ucapnya lelah. Aku cuma pengen tahu, apakah kamu udah mengatakan tentang hubungan kita sama istrimu itu? Tanyanya di seberang sana. Ya, aku sudah mengatakannya. Sahutnya, datar tanpa nada. Terus, gimana, Mas? Dia masih bersedia menerima kamu, meskipun sudah diduakan seperti itu? Wanita itu semakin penasaran dengan hubungan mereka. Tidak, seperti keinginan kamu, dia telah pergi. Ungkapnya. Hah? Yang benar, Mas? Waduh, aku seneng banget dengernya, Mas. Sepertinya kita harus merayakan ini. Apaan sih? Kamu, Mel, gak punya perasaan banget. Coba kalau kamu yang ada di posisi dia, gimana perasaanmu? Kalian sesama wanita, setidaknya kau bisa mengerti. Sentak Fahmi yang merasa tak suka akan tingkah istri keduanya yang terlalu berlebihan itu. Aku sekarang sudah seutuhnya menjadi milik kamu. Kurasa itu sudah cukup membuatmu merasa menang. Lalu, kenapa ingin menambah ulah lagi? Pria itu benar-benar tak habis pikir pada wanita yang baru beberapa hari ia nikahi itu. Ternyata hatinya begitu tega dan tak punya rasa empati sedikit pun. Iya, Mas. Aku minta maaf ya, aku hilaf. Wanita itu merendahkan nada suaranya. Tak ingin dicap buruk oleh suaminya. Ya udah, jangan bicara apapun lagi. Jangan ganggu aku dulu. Aku mau menenangkan diri. Tutupnya. Melly pun hanya bisa mengiyakan saja, tanpa ingin berkata yang lebih banyak lagi. Aku ingin menjadi satu-satunya bukan cuma dalam hidup kamu, Mas. Tapi juga di dalam hati kamu. Desisnya. Buat apa ragamu saja yang bersamaku, tapi hatimu selalu teringat padanya. Aku tak akan pernah membiarkan itu terjadi. Lanjutnya lagi. Kini, Melly tersenyum lebar. Karena ia mengira bahwa seluruh harta pria itu akan bisa ia kuasai. Tanpa harus berbagi lagi dengan wanita itu. Hahaha, akhirnya aku bisa menjadi ratu satu-satunya di dalam hidup kamu, Mas. Ucapnya riang. Ia sangat yakin dan penuh percaya diri bahwa hubungan Fahmi dan istri pertamanya itu sudah benar-benar berakhir. Di sisi lain, sebuah mobil yang membawa Sari telah tiba di depan sebuah rumah kontrakan yang gak berukuran tidak terlalu besar. Terima kasih, Pak. Sudah mengantar kami ke sini. Ucap Sari tersenyum tipis. Iya, sama-sama, Non. Kalau begitu saya permisi dulu. Pamit sang supir taksi. Rio, gak apa-apa ya. Sayang, kita tinggal di sini. Iya, Ma, Rio mau kok tinggal di mana aja asalkan bersama Mama. Sahut bocah itu. Sekarang kita masuk yuk. Semoga kita betah tinggal di sini.
Ujarnya lagi, kemudian membuka pintu rumah, lalu melangkah ke dalamnya. Kebetulan, sang pemilik rumah sewa itu adalah bos dari supir taksi tadi, sehingga mereka bisa langsung menempatinya, karena sudah dilaporkan oleh pria yang mengantar mereka tadi. Kalau mau bayar uang sewa rumah ini gimana, Ma? Kan tadi kata Pak supir taksinya, pemilik kontrakan ini berada di luar kota? Tanya Rio bingung. Sayang, zaman sekarang kan sudah canggih. Jadi, meskipun berjauhan kita tetap bisa memberikan uang melalui transfer. Oh, begitu ya, Ma? Iya, rumah ini luas juga kok, Ma. Rio menyapu pandangan ke sekeliling. Ya lumayan lah, sayang. Untuk kita berdua, kontrakan ini sudah cukup luas. Yang penting kita selalu merasa bahagia di dalamnya. Rio mulai melihat kamarnya, dan HP di dalam tas Sari pun berdering. Ia langsung mengambil benda pintar itu dan melihat siapa yang menghubunginya. Fami, nama yang tertera di layar. Mau ngapain lagi sih? Dia nelpon aku. Ucap Sari, memutar bola mata dengan malas. Angkat dong, Sari. Aku mau ngomong sama kamu. Pria itu mengirimnya pesan, karena Sari tak kunjung menjawab panggilan itu. Bab ke-27. Sari membuang napasnya dengan berat, tatkala melihat lelaki yang sudah berkhianat kepadanya menelpon. Sebenarnya dia sudah tidak ingin berkomunikasi dengan pria itu lagi. Tapi karena ada Rio yang menjadi pengikat antara mereka berdua, akhirnya terpaksa Sari menjawab panggilan itu. Mau apa lagi kamu menghubungi aku? Kalau butuh sesuatu, hubungi saja wanita itu. Kamu salah sambung. Decitnya dengan nada yang tak enak didengar. Jangan begitu dong, Sari. Aku cuma mau tahu kalian sekarang ada di mana. Gak penting aku harus menjawab itu semua. Bagiku penting untuk mengetahui kalian ada di mana. Katakan sekarang, Sari. Jika aku kangen pada Rio, aku akan mencari kalian kemana? Tanya lelaki itu yang nadanya terdengar seolah memaksa. Jangan paksa aku untuk menjawabnya, Mas. Gak perlu mengurusi kami lagi. Urusi aja hidup barumu bersama dia. Sari, kamu jangan lupa ya. Kita masih resmi menjadi pasangan suami istri. Aku tidak pernah menolak kamu. Jadi aku masih sah menjadi suamimu. Sari hanya diam. Aku jika itu maumu, Mas. Aku akan melakukannya. Aku tidak akan bercerai denganmu. Supaya status wanita itu tetaplah istri Siri selamanya. Dan di dalam hukum negara dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Batin Sari yang kini mulai bertindak tegas. Ia tak ingin kalah begitu saja dari wanita jalang yang merebut suaminya. Awalnya ia memang sempat berpikir ingin membiarkan mereka berdua hidup bahagia. Tetapi terlalu bodoh rasanya jika ia menerima semuanya begitu saja dan membiarkan keluarga yang sudah dibangunnya selama 10 tahun ini hancur. Kini ia akan menghalangi wanita murahan itu untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Sari. Oke Mas, aku akan memberitahu di mana sekarang tempat tinggal kami. Nanti aku share log ya. Kening Fami seketika mengernyit saat mendengar nada bicara Sari yang tiba-tiba berubah menjadi lembut. Ada apa dengan wanita ini? Barusan ada bicaranya kasar, sekarang kok mendadak jadi lembut begini? Batin Fami tak mengerti. Sudahlah nggak perlu dipikirin. Jangan India sudah mau memberikan alamatnya saja itu sudah bagus. Makasih ya, Sari. Walaupun aku udah berbuat salah yang begitu besar sama kamu. Tapi, kamu masih mau bertemu denganku dan bersedia memberikan alamatmu. Ini semua juga demi Rio, Mas. Karena aku tak ingin dia kehilangan sosok ayahnya. Sahutnya. Mendengar itu, rasa bersalah di hati Fami semakin menjadi-jadi. Ia sangat menyesali semuanya. Mengapa menjadi orang yang begitu bodoh bisa tergoda dengan wanita lain. Padahal di rumahnya sudah ada bidadari yang terbaik. Sari, aku sadar sikapku ini sangat salah. Tapi aku juga bingung harus apa. Lirihnya. Itu hanya alasan kamu aja, Mas.
Sebenarnya, kalau kamu ingin mempertahankan hubungan rumah tangga kita, kamu bisa saja membuang wanita itu jauh-jauh. Namun apa? Kau sama sekali tidak melakukannya. Karena memang kau menginginkan wanita itu. Bukan begitu, Sari. Aku hanya ingin bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan sama dia. Oh, begitu ya, Mas? Sudah cukup. Jangan kau lanjutkan lagi ucapanmu itu. Karena hanya akan membuat luka hatiku semakin parah. Sari, sudah, Mas. Sepertinya aku tak perlu lagi berbicara padamu. Bip, telepon terputus begitu saja. Dan Fahmi hanya bisa menghela napas dalam. Kemana aja aku selama ini? Kenapa bisa-bisanya aku sampai berpaling pada wanita lain? Padahal selama ini dia sudah berusaha menjadi istri yang terbaik. Maafkan aku, Sari. Pria itu menangis. Sedangkan di sisi lain, Sari tersenyum sinis. Permainan yang sebenarnya akan dimulai, Mas. Lihat saja apa yang akan aku lakukan. Aku akan memperjelas status Gundik itu. Selamanya dia tak akan pernah mendapatkan status istri sah. Cicit Sari dengan bibir yang tersenyum miring. Uang 1 miliar yang diberikan oleh pria itu akan ia gunakan sebaik-baiknya. Kalau bisa, kesuksesannya di atas Fahmi. Itu yang ia inginkan. Sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Ma, temenin aku bobok ya. Aku takut mau bobok sendiri. Soalnya ini kan rumah yang baru kita tempati, belum terbiasa. Pinta anak itu sembari memeluk bantal gulingnya. Sari yang sedang duduk di kursi tersenyum ke arah anaknya. Iya sayang, ya udah yuk kita bobok. Sari langsung beranjak dari tempat duduknya menuju ke kamar yang hanya berukuran kecil itu. Gimana? Kamu masih takut nggak? Tanyanya mengusap lembut pucuk kepala buah hatinya itu. Enggak, kan ada mama di sini. Aku jadi bisa tidur nyenyak. Iya sayang, mama akan temenin kamu di sini sampai pagi. Kamu bobok ya? Jangan takut. Sebelum itu, kamu harus baca doa dulu, biar tidurnya nyaman dan gak mimpi buruk. Masih ingat kan doa boboknya? Rio mengangguk, lalu membacanya. Setelah membaca doa, ia mulai memejamkan matanya. Namun seketika ia teringat akan masalah yang mereka hadapi. Ma, kok papa jahat banget ya sama kita? Masa membiarkan kita tinggal di tempat seperti ini gara-gara wanita lain? Cetusnya, yang tak jadi tidur. Rio, kamu ini ngomong apa sih? Udah deh, jangan ngomongin hal yang enggak. Udah malam, mendingan kamu bobok sekarang. Sari merasa heran dari mana putranya itu mengetahui tentang ayahnya yang punya wanita lain. Sedangkan ia sama sekali tak pernah memberitahukan tentang hal itu. Mama gak perlu menyembunyikan apapun dari aku. Aku sudah tahu semuanya, Ma, karena kemarin aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Rio, kamu lihat semua itu di mana? Wanita itu terbata. Di jalan, Ma, waktu aku lagi main sama teman-teman, aku lihat papa sama perempuan muda turun dari mobil putih. Beli minuman di pinggir jalan. Jadi kamu sudah mengetahui semuanya, Rio? Ucap wanita itu lagi dengan gagap. Iya, Ma, aku memang udah tahu semuanya. Tapi aku sengaja nggak ngasih tahu Mama karena takut Mama sakit hati. Berarti karena itu, kamu akhir-akhir ini berubah jadi pendiam? Iya, Ma, aku cuma gak nyangka aja kalau Papa bisa berbuat seperti itu sama Mama. Ya udah, kamu jangan mikirin itu lagi ya. Mama gak apa-apa kok. Lagian kita tetaplah satu keluarga, hanya saja jarak kita berjauhan. Sekarang kamu tidur ya. Sari mencoba untuk menenangkan hati putranya itu, dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa, meskipun hatinya kini bagai terbakar. Berarti suara wanita yang kemarin sempat kudengar, waktu kamu lagi tugas di luar kota, itu memang benar-benar suara selingkuhanmu, Mas? Keterlaluan. Kau lelaki pembohong. Awas ya, Mas. Aku akan membalasnya. Batin wanita itu geram. Gigi atas dan bawahnya menyatu, tangannya juga terkepal erat.
Hampir saja kukunya tenggelam di telapak tangannya. Keesokan harinya, Fami datang ke rumah Meli. "Gimana, Mas? Kamu belum ada bilang sama aku tentang hubungan kalian. Apa semuanya baik-baik saja? Dan wanita itu bisa menerima aku sebagai madunya?" Tanyanya seraya melipat kening. "Gak ada satu wanita pun di dunia ini yang rela diduakan, Meli. Dan dari perkataanku ini, pasti kamu sudah tahu jawabannya." Sahut pria itu yang tak langsung menjawab pada intinya. "Maksudnya kalian sudah pisah, Mas?" Tanyanya, menatap serius pada lelaki itu guna menunggu jawaban. "Iya, dia sudah pergi dari rumah bersama dengan anakku." Syukur dong, Mas. Berarti sekarang hanya ada aku dan kamu. Itu bukan berita baik, Meli. Jadi kamu gak perlu merasa senang. Itu kan bagimu, Mas. Kalau bagiku ini adalah berita yang sangat baik. Aku ingin merayakan semua ini. Cetusnya. "Dasar wanita yang gak berperasaan kamu, Meli." "Hehe, maaf, Mas. Aku hanya gak bisa mengendalikan perasaanku." Ucapnya menampakkan gigi. "Oh ya, Mas. Ngomong-ngomong, kapan kamu ngajak aku buat pindah ke rumahmu? Masa aku mau tinggal di kontrakan terus? Aku ini kan istrimu." Fami berpikir sejenak mendengar permintaan Meli itu. Meskipun Sari telah keluar dari rumah itu, tetap aja ia merasa sungkan untuk membawa wanita lain tinggal di sana. "Kok bengong, Mas? Kelamaan banget deh mikirnya." Sungutnya kesal. Ya udah, kamu boleh pindah sekarang ke rumahku. Lagian di sana juga aku tinggal sendirian. Kamu yang gantian mengurus segala keperluanku." Ucapnya. Meli tersenyum. Akhirnya perlahan, ia merasa mulai bisa menguasai harta lelaki itu. Padahal ia sama sekali tak mengetahui kalau suaminya itu belum bercerai dari istri pertamanya. Dan sebenarnya ia tak memiliki hak apapun di situ. "Senang ya, kamu?" "Ya iyalah, Mas. Akhirnya aku bisa jadi nyonya satu-satunya di rumah itu." Ucapnya sesumbar. Sebenarnya Fami ingin mengatakan kalau ia sama sekali belum bercerai dengan Sari. Tapi ia merasa tak ingin merusak suasana hati wanita itu yang kelihatannya terlalu riang hari ini. "Ya udah deh, nanti aja aku ngasih tahu sama dia tentang semua itu," batinnya. "Mas, bantuin aku ngemasin barang ya, Mas. Aku sebenarnya udah muak tinggal di rumah kontrakan kecil kayak gini. Aku pengen cepat pindah ke rumahmu yang besar itu." "Oke, biar aku beresin dulu." Meli telah tiba di rumah Fami. Ia menatap takjub ke arah bangunan yang tampak megah itu. "Mas, keren banget rumahmu. Aku nggak nyangka kamu yang dulunya miskin, sekarang bisa sekaya ini." Serunya, kagum. "Ya, aku cuma menerapkan pepatah di dalam hidupku bahwa hemat pangkal kaya." Sahutnya. "Wow, kamu luar biasa banget, Mas. Bisa berhemat dan mendapatkan rumah yang semegah ini." Ujarnya lagi, masih dengan perasaan yang sama. "Sebenarnya bukan aku yang hebat, tapi istriku." Ungkapnya. "Maksudnya gimana, Mas?" Seketika dahi Meli mengerut, tak suka dengan ucapan lelaki bertubuh tegap itu. "Ya, karena dia yang membantuku agar bisa berhemat seperti ini. Aku hanya memberikan nafkah tempe goreng setiap harinya. Dan dia sama sekali tak pernah komplain. Mungkin jika bersama wanita lain, mereka tak akan mau jika aku perlakukan seperti itu." Jelasnya dengan menatap ke arah lain. "Dan yang lebih sialnya, setelah aku mendapatkan semua harta itu berkat dukungan darinya, aku malah mengkhianatinya dengan cara berhubungan denganmu." Cicitnya penuh penyesalan. "Mas, kok tega sih ngomong kayak gitu sama aku? Kamu sadar nggak, omonganmu itu melukai hatiku. Maaf, ini semua sebenarnya bukan karena kesalahanmu, tapi karena kebodohanku yang menyia-nyiakan berlian yang begitu berharga. Cukup, Mas. Jangan puji wanita itu lagi di depanku.
Aku sakit mendengarnya, Mas. Suara wanita beralis tebal itu bergetar, menahan sesak yang mendera dadanya. Ah, sudah. Sekarang perutku lapar, buatin aku makanan. Titahnya tegas dan seakan tak boleh dibantah. Tapi Mas kan tahu sendiri kalau aku nggak bisa masak. Kenapa Mas nyuruh aku lagi? Ucap perempuan berambut sepunggung itu kesal. Ya pandai-pandai kamulah. Gimana cara buatin makanan buat aku? Lihat di YouTube kan ada tutorial memasak. Gitu aja kok repot. Sinisnya. Mas, kami kok berubah gini sih sama aku? Meli menatap tak percaya. Apakah begini sifat asli pria itu? Pikirnya. Ya gimana gak kesel coba? Aku lagi lapar dan nyuruh istriku sendiri memasak, tapi kamu malah banyak alasan. Masa aku harus minta tolong sama istri tetangga sih? Cetusnya. Ya udah ya, aku masak sekarang. Tapi kalau nggak enak, jangan marah ya. Namanya juga orang yang baru belajar. Yang penting ada usahamu. Daripada hanya mengatakan tidak, tapi tanpa ada usaha. Ya udah sana buruan, perutku udah perih banget. Meli membuka kulkas. Di sana terdapat banyak bahan makanan yang siap untuk diolah menjadi apa saja. Ada ikan, daging, sayur, tahu tempe, dan buah-buahan. Meli tertegun, bingung mau masak apa. Oh iya, masak telur sambal aja deh. Sepertinya gak terlalu rumit. Gumamnya. Namun walaupun begitu, ia tetap membuka YouTube untuk melihat tutorialnya. Oh, ternyata tidak begitu sulit. Aku paham sekarang. Ucapnya setelah memperhatikan video itu beberapa kali. Ia mulai mengambil cabai dan bawang yang akan ia gunakan sebagai bumbunya. Menghaluskannya dengan blender. Menggoreng telurnya dengan sempurna dan tidak gosong seperti beberapa waktu lalu. Dan setelah memakan waktu hampir 10 menit, akhirnya ia pun telah menyelesaikan masakannya. Aduh, lelah banget sih membuat masakan segini doang. Keringatku hampir terkuras habis. Apakah aku akan melakukan pekerjaan ini setiap harinya? Dengusnya. Ia mulai membawa hidangan itu ke meja makan dan kemudian memanggil suaminya untuk segera datang. Nah, gitu dong. Masak begini doang apa susahnya sih? Ujarnya sembari menarik kursi agar ia dapat duduk dan menyantap makanannya. Mas, walaupun Mas bilang masak segini doang, tapi aku juga tetap merasa capek loh, Mas. Sahutnya yang merasa sedikit tidak dihargai. Itu hanya karena kamu belum terbiasa. Makanya kamu harus membiasakan diri dalam melakukan semua itu agar tak merasa lelah. Pria itu mulai mencicipi hidangan telur sambalado itu. Ia mengenyam sedikit dan tiba-tiba alisnya tampak kusut. Kamu lupa memberi garam? Tanyanya. Hah? Gak kok, Mas. Aku tadi udah kasih garam. Jawabnya dengan kening yang juga terlipat. Kurang asin, anyep banget masakan kamu. Hinanya. Mas, aku udah bersusah payah loh Mas untuk membuat semua ini. Bisa gak kamu hargai aku sedikit aja? Wanita itu terisak mendapati perlakuan Fami yang sudah tak lagi seperti waktu yang dulu. Ya gimana aku mau makan kalau rasanya gak enak gini? Ya udah kamu aja yang makan semuanya. Habisin. Pria itu pun kemudian segera beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan makanan itu begitu saja. Bab ke-28. Meli membuang napas berat, moodnya sudah benar-benar rusak hari ini. Pria itu sangat menjengkelkan. Tak menghargai yang sudah bersusah payah membuat sambal telur itu. Jadi begini sifat aslimu, Mas? Belum ada 1 bulan kita menikah, tapi kau sudah memperlakukanku dengan tidak baik. Dengusnya. Pria itu sudah tak terlihat lagi di sana. Entah kemana perginya. Menghilang begitu saja bagai hantu. Kalau bukan karena kamu kaya dan sukses,
Aku mungkin gak akan mau sama pria sepertimu, Mas. Karena sifatmu terlalu jelek untuk dipertahankan. Decitnya berusaha mengatur emosinya. Telur sambal itu kini terletak saja di atas meja. Pria itu tadi menyuruhnya agar menghabiskannya. Namun karena perasaan yang sudah sangat kesal, dia lalu mengambil wadah itu dan mencampakkannya ke tong sampah. Padahal aku udah bersusah payah membuat ini semua. Apa salahnya jika kamu sedikit menghargai, Mas? Racau wanita berkulit putih itu. Dia menghela nafas dalam, menghirup udara sebanyak-banyaknya agar rasa sesak di dalam dadanya bisa sedikit berkurang. Sedangkan pria itu sudah berada di kafe yang tak jauh dari rumahnya. Dia memesan hidangan mewah. Sebagai bentuk pembayaran kekesalannya akibat memakan masakan yang rasanya amat tidak enak. Untuk membersihkan lidahku, terpaksa aku harus memakan banyak makanan agar bisa melupakan perasaan yang telah aku makan tadi. Pikirannya, lagian bodoh banget sih jadi wanita. Cuma masak telur gitu doang gak bisa. Belum ada apa-apanya dia dibandingkan Sari. Masa aku harus begini terus setiap hari? Kalau mau makan harus pergi ke kafe. Capek banget. Pria itu menyesali keputusannya sendiri. Bukan kesalahan Melly, melainkan kesalahannya sendiri. Mengapa menjadi orang yang begitu bodoh bisa menikahi wanita yang tak tahu apa-apa seperti itu? Melly yang juga merasa lapar, kemudian ia pun segera beranjak dari tempat itu. Menuju ke kafe yang tak jauh dari rumahnya, yang kebetulan Fami juga berada di sana. Kening Melly terlipat saat melihat lelaki itu sedang menyantap hidangan mewah. Oh, ternyata kamu di sini, Mas. Enak banget ya, makan sendirian gak ngajak-ngajak. Ya kamu kan bisa pergi sendiri. Buktinya sekarang kamu udah sampai sini. Sahutnya. Bagi 2 makananmu, Mas. Aku juga lapar. Apaan sih? Kamu pesen aja sendiri makananmu. Ini bagianku, jangan diminta. Cuma makanan kayak gitu aja pelit, Mas. Dengusnya. Udah deh, kamu jangan gangguin aku makan. Kalau kamu lapar ya pesen aja sendiri makananmu. Ulang pria itu lagi yang merasa tak nyaman akan kehadiran Melly di dekatnya. Kita mau pergi kemana, Ma? Tanya Rio mengerutkan dahi saat melihat sang ibu yang berpakaian rapi. Kita mau ke sekolah kamu, minta surat pindah. Hah? Jadi aku mau pindah sekolah, Ma? Ujarnya lagi dengan nada yang sedikit keberatan. Iya dong. Gak mungkin kan kamu setiap hari harus menunggu perjalanan sejauh itu untuk pergi ke sekolah? Tapi aku udah ngerasa nyaman sekolah di sana. Ma, gak mau pindah lagi. Tolaknya. Jadi gimana, dong? Atau kamu mau tinggal di rumah papa aja? Aku mau tinggal di rumah papa. Tapi mama juga ikut. Maaf sayang, kalau itu mama gak bisa. Ya udah, kalau kamu emang gak mau pindah sekolah, ya udah kamu tinggal sama papa aja. Mama gak apa-apa kok di sini sendirian. Nanti hari Minggu baru kami datang ke sini. Ucapnya dengan lembut. Beneran, Ma? Mama baik-baik aja kalau di sini sendirian? Iya, sayang. Jangan pikirin Mama ya. Ya udah deh. Anterin aku ke rumah Papa ya, Ma. Pintanya. Iya, sayang. Dan saat ini juga mereka pun langsung berangkat menggunakan taksi online yang sudah dipesannya. Hampir 4 jam lamanya mereka di perjalanan. Membuatnya merasa sedikit kelelahan. Perjalanan begini aja sudah buat kamu capek. Gimana kalau setiap hari pergi dan pulang sekolah dalam jarak yang sejauh ini? Ucap Sari memijat pundak sang anak. Iya, Ma, tapi aku pasti akan kangen banget kalau jauh-jauhan Sari Mama. Lirihnya. Ya mau gimana lagi, sayang? Kalau kangen kan kita bicara komunikasi lewat video call. Oh iya, Ma, nanti aku minta belikan HP deh sama Papa. Ucapnya. Kini mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Melihat rumah yang selama ini ia huni,
hati Sari merasa sakit. Ia sudah merasa tersingkirkan oleh wanita lain. Padahal dirinya yang menemani pria itu dari nol. Sekarang, setelah sukses, ia terbuang begitu saja. Enggak! Aku nggak boleh kalah dari perempuan sialan itu. Apa yang seharusnya menjadi milikku, tidak sepantasnya dimiliki oleh orang lain. Aku akan membuatmu pergi dari rumah itu dengan caraku sendiri. Decit Sari penuh amarah dan dendam di hatinya. Saat mereka sedang berada di pintu pagar, terlihat Meli sedang duduk di teras sambil bermain handphone. Mata Sari menyipit, menatapnya dari kejauhan. Wanita itu kan yang menabrak Rio kemarin. Oh, jadi dia istri baru Mas Fahmi? Gumamnya. Sari pun langsung melangkah masuk ke area rumah itu menggandeng tangan putranya, seraya membawa tas berisi perlengkapan peralatan sekolah bocah itu. Meli yang melihat itu semua, lantas berdiri dari tempat duduknya dan berkacak pinggang. Mau ngapain kalian ke sini? Bukannya sudah pergi ya dari rumah ini? Kenapa datang lagi? Sengitnya. Sari tersenyum kecut mendengar celotehan dari mulut busuk wanita itu. Ini rumahku. Seharusnya aku yang bertanya, mau ngapain kamu di sini? Apa? Ini rumahmu? Hahaha, jangan mimpi. Ini rumah Mas Fahmi, suamiku. Dan kau sudah bukan siapa-siapanya lagi. Jadi, kau tak pantas lagi menginjakan kaki di rumah ini. Sana pergi. Wanita itu mengusirnya dengan ketus. Sedangkan Sari hanya tampak bersikap santai dan sama sekali tak terpancing emosi sedikit pun. Apa? Kau bilang aku bukan siapa-siapanya Mas Fahmi? Hahaha. Sari malah terkekeh yang membuat wajah Meli jadi mengerut. Maksudmu? Apa kau belum berpisah dari suamiku? Tanyanya serius. Kini air mukanya tampak berubah. Sudah tak seperti yang tadi lagi. Aku tak ingin menjawabnya. Tanyakan saja semuanya pada pria yang kau anggap suami itu. Oh ya, aku juga nggak punya banyak waktu. Aku datang ke sini untuk mengantar Rio karena ia masih sekolah. Meli masih terdiam dan terpaku. Wajahnya bagai jeruk purut, entah apa yang saat ini sedang dipikirkannya. Rio, kamu di sini dulu ya. Mama mau pulang, nanti weekend Mama akan datang ke sini buat jemput kamu. Ucapnya pada sang anak. Iya, Ma, kalau gitu Rio mau masuk dulu ya. Bocah itu berlari masuk ke dalam rumah. Dan tak sengaja terlihat oleh Fahmi. Rio? Ucapnya kaget. Iya, Pa? Sahut anak itu sembari menggendong tas ransel berisi pakaiannya. Kamu sama siapa ke sini? Tanya Fahmi mengernyit. Diantar Mama, Pa? Jawabnya. Hah? Di mana Mama sekarang? Tanya lelaki itu lagi dengan dada yang merasa berdebar. Di depan, Pak. Tunjuknya. Mendengar jawaban itu, Fahmi langsung menuju ke teras. Namun, seketika ia tiba di sana, Sari sudah akan pergi. Tunggu, Sari! Ucap pria itu, tiba-tiba, membuat wanita itu menarik napas dengan malas. Mau apa lagi sih, Mas? Keluhnya. Apa kau tak ingin beristirahat dulu sejenak di sini? Masa mau langsung pulang? Perjalanannya kan cukup jauh. Aku takut kamu kelelahan. Ucapnya penuh perhatian, bahkan ia sama sekali tak memperdulikan perasaan Meli yang sakit hati mendengarnya. Sudahlah, Mas. Kau tak perlu merisaukan aku. Urus saja istri barumu ini. Cetus Sari, dingin. Tapi, kamu kan istriku juga. Sari, aku juga harus memperhatikan kamu. Apa? Mas? Jadi benar, apa yang tadi dikatakan oleh wanita ini? Ternyata kalian belum berpisah, Mas. Kedua mata Meli menatap lekat pria itu. Tak menyangka dengan ini semua. Harapannya untuk menjadi istri satu-satunya, kini pupus sudah.
Maaf, Meli, aku tidak bisa menceraikan Sari. Karena, tapi kenapa kamu malah menikahiku jika kamu tidak bisa menceraikannya, Mas? Potongnya cepat dengan nada menyentak. Itu semua karena kamu yang memintaku untuk bertanggung jawab, membuatku tak bisa menolak, dan akhirnya aku terpaksa menikahimu. Ungkapnya. Melihat kedua sejoli itu bertengkar, Sari langsung melengos pergi. Karena baginya, tak ada gunanya mendengarkan percakapan mereka. Melihat istri pertamanya itu yang melangkahkan kaki, Fami lantas mengejarnya. Mau apa lagi sih, Mas? Aku capek, jangan cegah aku. Aku mau pulang. Cetusnya. Tapi, Sari, wanita itu langsung masuk ke dalam taksi online yang sejak tadi menunggunya. Lalu, menutup pintu dan menaikkan kacanya hingga rapat. Jalan, Pak. Titahnya cepat. Mobil terus melaju kencang, membawa Sari ke rumah kontrakannya. Meskipun ia berpura-pura bersikap tegar di hadapan mereka berdua, namun tak dapat dipungkiri bahwa hatinya merasakan luka. Ia kembali mengusap perutnya yang masih rata. Fami sama sekali belum mengetahui hal itu, dan Sari pun tidak ingin memberitahunya. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Mas. Rupanya kamu belum menceraikan dia. Ucap Meli, menyilangkan tangannya di dada. Sudahlah, Mel. Aku capek. Jangan bahas hal itu terus. Kalau kamu sudah mengetahuinya, ya sudah. Diam saja. Tak perlu berkuar-kuar ini dan itu. Tukasnya merasa bosan dengan suara Meli. Namun tiba-tiba saat ia akan beranjak dari tempatnya, wanita itu memegangi kepala. Mas, aku pusing banget. Rasanya dunia ini berputar-putar. Aduh. Kepalanya menunduk, matanya juga tak sanggup melihat. Fami lantas berputar balik, yang awalnya tadi dia sudah masuk ke dalam rumah. Kamu baik-baik aja, Mel? Tanya pria itu merasa sedikit khawatir. Bawa aku ke klinik, Mas. Kayaknya aku mau pingsan nih. Pemandanganku tiba-tiba gelap. Ungkapnya. Oke, kamu tunggu dulu di sini ya. Lalu kemudian Fami bergegas mengambil mobilnya di garasi. Menuntun istri mudanya itu masuk ke dalam. Buruan ya, Mas, aku udah gak tahan banget. Keluhnya tak sanggup lagi. Fami semakin mempercepat laju mobilnya agar bisa segera sampai ke rumah sakit. Yang sabar ya, Mel. Ini aku udah ngebut kok. Sebentar lagi kita juga nyampe. Dan sesampainya di sana, Meli langsung memeriksakan diri. Fami menunggu dengan perasaan cemas. Berharap agar wanita itu baik-baik saja. Meskipun sebenarnya dia tidak terlalu mencintainya. Dan setelah beberapa saat Meli pun keluar dari ruangan dengan wajah yang tak bisa diartikan. Gimana kata dokter? Apa kamu sudah lebih mendingan? Tanyanya dengan dahi yang berkerut menunggu jawaban. Aku nggak bisa ngasih taunya di sini. Lebih baik kita pulang aja sekarang, Mas. Memangnya kenapa? Aku jadi nggak sabar nih kepengen tahu kondisi kamu. Walau bagaimanapun kamu ini kan tetap istriku. Kurang pas momennya kalau aku bilang di sini. Ayo kita pulang sekarang, Mas. Ajaknya. Perasaan pria itu semakin tak enak saja, karena Meli menunda-nunda untuk mengatakannya. Kalau wanita itu ingin segera pulang, Fami itu langsung membawanya masuk ke dalam mobil. Meli, katakan aja sekarang. Aku jadi nggak fokus menyetir nih, gegara mikirin itu. Nanti aja, Mas. Kamu belajar sabar ya. Begitu sampai di rumah, Fami langsung mengajak istrinya itu ke kamar agar wanita itu mau bicara. Ini pasti masalah penting kan? Karena kalau hal yang biasa saja, pasti kamu akan langsung mengatakannya. Tidak mesti harus menunda-nunda seperti ini. Sekarang kita sudah berada di rumah. Ayo cepat katakan apa yang diucapkan dokter tadi. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah dari anakku, Mas. Dake, hampir saja jantung kami merasa copot saat mendengarkan semua itu. Apa? Mulutnya terbuka lebar karena merasa terkejut.
Kenapa mas kamu nggak seneng ya? Bukan begitu, Mel. Aku cuma terkejut aja. Syukurlah sebentar lagi aku akan punya anak lagi. Ucapnya. Kita harus ngasih tahu kabar ini ke semua orang, mas. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan. Buat apa? Nggak usahlah. Cegahnya. Harus dong, mas. Aku akan posting gambar tespek garis 2 ini ke Instagram aku. Wanita itu bersikeras dan tak bisa lagi untuk dibantah. Fahmi hanya bisa menghela napas panjang. Ia hanya tak ingin Sari tahu tentang kabar itu. Karena ia tak mau hubungan mereka benar-benar berakhir. Yes, udah aku posting mas. Biarkan aja semua orang melihat kebahagiaanku ini. Ucapnya sumringah. Ya udah deh, terserah kamu. Mas, mau kemana? Meli mencegah langkah pria itu yang hendak pergi. Mau keluar sebentar? Sahutnya. Mas, temenin aku di sini. Badanku pegel banget, mau dipijitin sama mas. Rengeknya manja. Mas gak boleh menolak, ini demi anak kita. Sekarang Meli bisa leluasa memerintah pria itu dengan mengatasnamakan anak sebagai senjatanya. Mau tak mau, Fahmi melakukannya. Meskipun saat ini pikirannya sedang melanglang buana memikirkan istrinya yang jauh di sana. Mas, aku lagi ngidam sesuatu. Ucapnya mendayu-dayu. Ngidam apa? Tanyanya datar. Handphone baru, mas. HP ini udah jelek. Jawabnya. Hadiah, itu sih bukan permintaan dedek bayi. Tapi keinginan kamu. Nggak tahu nih, mas. Pokoknya aku pengen iPhone yang keluaran terbaru. Belikan ya, mas. Aku kan lagi hamil, jadi kamu harus nurutin semua keinginanku. Ujarnya lagi, mengerucutkan bibir. Aku gak ada uang buat beli iPhone yang keluaran terbaru. Itu harganya mahal banget. Kalau kamu mau, HP biasa aja gimana? Apa? Mas? HP biasa? Kamu sengaja mau jatuhin harga diriku di depan teman-temanku di kantor? Cetusnya merasa kesal. Sebab pria itu tak langsung menuruti keinginannya. Ya mau gimana? Kamu sendiri aja gak ngerti sama keadaanku. Sahut Fahmi tak mau kalah. Gak ngerti gimana, mas? Kamu ini lelaki sukses dan kaya. Masa cuma beli satu buah handphone aja kamu gak bisa sih? Itu namanya kamu pelit. Sengit Meli yang sudah tak sanggup lagi untuk meredam emosinya. Lagi-lagi Fahmi menghela napas berat melihat tingkah istrinya itu yang terlalu banyak ulah. Sungguh berbeda jauh dengan Sari yang tak pernah menuntut apapun darinya. Kamu lihat aja sendiri, gajiku tak terlalu besar di kantor. Aku harus bayar cicilan mobil kamu itu setiap bulan selama 5 tahun. Harus menafkahi anak dan kedua istriku. Uang dari mana lagi buat beli HP? Keluhnya pusing. Aku gak mau tahu, mas. Pokoknya aku gak mau lagi pakai handphone ini. Seketika benda itu langsung dilempar ke tong sampah oleh Meli. Di sisi lain, Sari sedang menghubungi pemborong bangunan yang akan saat ini sedang menyelesaikan tugasnya. Bagaimana, Pak? Berapa lama lagi bangunannya akan selesai? Tanyanya via udara itu. Gak lama lagi kok, Bu. Semakin banyak anggotanya, maka akan semakin cepat selesainya. Sahutnya di seberang sana. Oh iya Pak, kalau bisa tambah anggota aja. Biar cepat selesainya. Baik, Bu. Ucap lelaki itu patuh. Semoga saja semua berjalan dengan baik. Ujar wanita itu setelah mengakhiri panggilan. Kemudian untuk saat dia membuka sosial media di handphonenya. Dan kebetulan yang muncul di halaman pertama akun sosial medianya itu, postingan dari Meli, istri muda suaminya. Oh, ternyata wanita ini lagi hamil. Meskipun keadaan seperti ini, bukan berarti kau bisa merebut semuanya. Sebentar lagi aku akan menendangmu dari situ. Desisnya lagi.